Di tahun 2020 ini banyak bermunculan smartphone terbaru dengan inovasi tersendiri yang dihadirkan oleh para produsen smartphone nih. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan ya untuk memanjakan para konsumennya. Mulai dari entry level dengan spesifikasi gahar sampai HP flagship dengan harga yang bikin uang papa habis. Dan asal kalian tahu, HP-HP flagship selalu mendominasi loh dalam peraihan skor Antutu. Bahkan posisi 7 teratas dengan skor Antutu tertinggi masih didominasi oleh HP keluaran tahun 2019. Mari kita buktikan guys. Kita mulai dari Raja Gaming yang sampai saat ini tidak bergerak dari posisi puncak, Asus ROG Phone 2 dengan skor Antutu mencapai 507.284 poin. Sampai detik ini, tahtanya sebagai Raja Gaming sekaligus skor Antutu masih belum tergantikan sejak awal perilisannya. Menurut Nidya, hal ini sangat wajar ya bila dilihat dari spesifikasi yang diusung Asus untuk HP gaming terbaik yang satu ini. Mulai dari chipset Snapdragon 855 Plus yang dikolaborasikan RAM Jumbo 12/512 GB sampai jadi smartphone pertama yang dibekali layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Pantes aja kalau pada peluncurannya kemarin di Indonesia ada yang rela antri semalaman demi mendapatkan smartphone yang dibanderol 8,5 jutaan ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Menempel ketat si Raja Gaming dengan menduduki posisi 2, ada OnePlus 70. Dibekali chipset Snapdragon 855 Plus yang dikolaborasikan dengan RAM storage 8/256 GB, OnePlus 70 mendapatkan skor Antutu mencapai 494.705 poin. Sebenarnya nih dia agak males ya membahas smartphone yang satu ini karena tidak rilis di Indonesia dan bikin Bang Bewok nggak bisa review smartphone pabrikan asal Cina yang dimiliki oleh Oppo ini. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, lumayan buat menambah sedikit pengetahuan. Selain mendapatkan skor Antutu yang tinggi, OnePlus 70 juga memiliki layar berukuran 6,55 inci dengan refresh rate 90Hz. Dan dengan harga yang mencapai 8,5 jutaan pada saat perilisannya, OnePlus 70 juga sangat baik dalam sektor kameranya nih Price Book Mania. Karena mengusung triple camera dengan konfigurasi kamera utama mencapai 48 megapiksel. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut. Pada November tahun lalu, Realme X2 Pro secara mengejutkan masuk dalam posisi 5 besar skor ranking Antutu. Dengan skor 482.480 poin, Realme X2 Pro berhasil menyalip OnePlus 7 Pro yang berada di posisi 3. Dan ternyata, Realme X2 Pro menjadi HP flagship pertama Realme yang dibawa ke tanah air nih Price Book Mania. Kalau masalah game-game mainstream dengan grafis tinggi, bisa dilahap sama HP flagship terbaik dari Realme ini. Karena sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 855 Plus yang dikolaborasikan dengan RAM storage 12/256 GB. Dan untuk lebih memanjakan para gamers dalam bermain game, Realme X2 Pro dibekali dengan layar besar 6,5 inci beresolusi Full HD Plus dengan teknologi Super AMOLED. Bisa main game paket hemat 24 jam minimal jadinya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kalau dilihat dari posisi 3 teratas, rata-rata sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 855 Plus ya Price Book Mania. Berbeda dengan HP pabrikan asal Cina satu ini yang dibekali chipset Snapdragon 855 yang dikolaborasikan dengan RAM storage 8/256 GB, ada OnePlus 7 Pro. Dengan skor Antutu mencapai 473.991 poin, OnePlus 7 Pro menduduki peringkat 4 dalam smartphone flagship terbaik dengan skor Antutu yang tinggi. Tidak jauh berbeda dengan saudaranya yaitu OnePlus 70, layar dari smartphone berukuran 6,67 inci beresolusi Fluid AMOLED ini memiliki refresh rate mencapai 90Hz. Untuk spesifikasi ada di scene berikut.
Di posisi selanjutnya masih dengan smartphone pabrikan asal Cina, yaitu OnePlus 7. Memang sepertinya produk smartphone besutan OnePlus ini mendominasi dalam skor Antutu ya Pricebook Mania, dan sangat patut Bang Bewok review. Memiliki skor Antutu mencapai 468.519 poin, OnePlus 7 menjadi smartphone flagship yang wajib kalian coba nih Pricebook Mania. Selain harganya yang cukup terjangkau di kelas flagship, tapi OnePlus 7 sudah dibekali dengan Snapdragon 855 yang dipadu-padankan dengan RAM storage 8/256 GB. Tapi menurut Nidya, ada salah satu yang disayangkan dari smartphone ini yang mungkin kurang pengertian untuk para gamers yang biasa main game sampai lupa waktu. Pasalnya, OnePlus 7 hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 3700 mAh aja nih Pricebook Mania. Dan untuk spesifikasi lengkapnya ada di sini berikut. Mungkin Samsung Note 10 Plus menjadi satu-satunya smartphone Samsung yang masuk dalam kategori smartphone flagship terbaik dengan skor Antutu tinggi yang menggunakan chipset buatannya sendiri yaitu Exynos 9825. Chipset yang dikolaborasikan dengan RAM storage 12/256 GB ini menghasilkan skor Antutu mencapai 453.939 poin. Tidak sampai di situ, untuk meninggalkan para pesaingnya, Samsung menyematkan prosesor berkekuatan canggih 64-bit 7 nanometer yang membuat smartphone ini bekerja lebih cepat dibandingkan seri Note sebelumnya. Dan buat kalian para gamers, Galaxy Note 10 Plus pasti memanjakan kalian nih dengan kecanggihan teknologi Game Booster berbasis AI. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Rilis pada Mei tahun lalu, Redmi K20 Pro menjadi satu-satunya HP Xiaomi yang masuk dalam jajaran flagship terbaik dengan skor Antutu tinggi mencapai 451.761 poin. Tapi sedikit disayangkan nih Pricebook Mania, karena smartphone goib satu ini tidak masuk ke pasar Indonesia. Padahal saat perilisannya di Cina, Redmi K20 Pro hanya dibanderol 5-6 jutaan aja loh. Dengan harga yang cukup terjangkau itu, kalian sudah mendapat smartphone yang dibekali dengan chipset Snapdragon 855 yang dikolaborasikan dengan RAM storage 6/128 GB. Dan untuk mendukung para fotografer amatiran kayak Nidya, Redmi K20 Pro mengusung triple camera dengan konfigurasi kamera utama mencapai 48 megapiksel. Untuk spesifikasi ada di sini berikut. Namanya juga flagship terbaik, udah pasti support untuk kebutuhan traveling di sosial media, fotografi, dan gaming kalian ya guys. Produk, spesifikasi, dan harga terupdate-nya udah Nidya kasih. Tapi ada juga beberapa yang tidak Nidya kasih harganya, karena tidak rilis di Indonesia. Untuk yang rilis di Indonesia, linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Makasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Nidya pamit, ciao Bella!